Lur, piye kabare? Kabare bojomu. Jadi kali ini Mimin akan mulai sebuah series yang cukup menegangkan dan diselingi bumbu-bumbu sedap aroma pembunuhan. Ya, kalian yang suka film dengan ketegangan tingkat dewa dan darah yang muncrat sana sini, wajib sekali untuk menonton film ini. Squid Game bercerita mengenai sekelompok orang yang mengikuti sebuah permainan game di mana jika mereka kalah, mereka akan tereliminasi. Tapi bukan eliminasi yang kayak gini ya, Lur. Nilai YouTube Cirayut adalah Melainkan saat mereka tereliminasi, ya otomatis melayanglah nyawa dari tubuh mereka. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita tonton alur cerita Squid Game 2021 bagian 1. Check it out, check it bro. Di scene awal kita diperlihatkan anak-anak yang sedang memainkan sebuah permainan jadul asal Korea yang diberi nama Squid Game. Ada dua regu dalam permainan tersebut, di mana satu regu bertugas untuk bertahan dan regu yang lain harus menyerang. Mereka harus saling mendorong demi menginjak bagian atas dari bidang permainan lawan, dan saat mereka berhasil menginjaknya, maka mereka dinyatakan menang. Sampai kaosnya sobek dong Lur, ayo awas dimarahin mama lo ya. Setelah mereka berhasil menang, mereka harus mengatakan banzai atau hore dalam bahasa Indonesia. Dan drama Squid Game pun baru saja dimulai. Lalu diperlihatkan seorang laki-laki yang masih jadi beban keluarga bernama Ki-hun. Ki-hun sebenarnya sudah memiliki anak dan seorang istri, namun 3 tahun yang lalu Ki-hun dan istrinya telah bercerai. Begitu pula hak asuh anak mereka yang jatuh pada istrinya. Maknya Ki-hun memberi uang untuk membelikan cucunya sebuah hadiah karena memang hari ini adalah hari ulang tahun cucunya alias anaknya Ki-hun. Lalu Ki-hun berkata uang segini mana cukup di zaman seperti ini. Tapi ibunya menjawab kalau ia hanya bisa memberinya uang segitu. Dan ia sudah tidak punya uang lagi. Tapi setelah ibunya pergi bekerja, timbullah akal bulus dari Ki-hun. Iya benar sekali dong Lur, ternyata Ki-hun nyolong kartu ATM milik maknya. Ia pun memasukkan kartu tersebut ke ATM dengan sandi 4 digit angka berisi tanggal ulang tahun Ki-hun. Tapi ternyata maknya ini pinter Lur, tahu kalau anaknya ini suka nyolong uang di ATM maknya. Maka maknya Ki-hun pun mengubah sandinya. Ki-hun yang sangat frustasi berpikir keras tentang 4 digit password dan ia teringat hari ulang tahun anaknya. Setelah ambil uang di ATM, berangkatlah Ki-hun dan temannya ke sebuah tempat judi pacuan kuda. Ki-hun mempertaruhkan uangnya dan ternyata kalah Lur. Tak kapok dengan kekalahan, Ki-hun terus mencoba hingga pacuan kuda yang ke-10. Temannya Ki-hun memberitahu, Ki-hun sudahlah besok lagi Hun. Tapi ternyata Ki-hun tidak terima dan malah membentak temannya. 해봐요. Sampai akhirnya di pertandingan yang ke-10, ia berhasil memenangkan taruhan. Ternyata tanggal hari ulang tahun anaknya membuat hoki. Dari mulai pin ATM sampai dengan nomor pacuan kuda. Ki-hun mengambil uang hadiah senilai 4 juta won dan memberikan 10.000 won ke mbak-mbak resepsionis untuk membeli kopi. Ki-hun sangat senang dan menelpon anaknya karena hari ini ia bisa meminta apapun pada ayahnya. Tapi semua itu berakhir saat Ki-hun bertemu dengan para preman yang menagih hutang. Ki-hun berlari karena dia tak mau bayar utang. Bahkan uang senilai 4 juta won belum cukup untuk melunasi bunganya. Ki-hun terus berlari dan menabrak seorang wanita dan akhirnya ia tertangkap. Ki-hun yang tertangkap langsung dibejek-bejek oleh preman. Ki-hun berkata, tunggu aku punya uang katanya. Tapi saat dilihat ternyata uangnya sudah hilang dong Lur. Alhasil Ki-hun semakin dianiaya sampai obeng hampir masuk ke hidung. Nasibmu Hun. Selain itu ia juga disuruh menandatangani dokumen yang berisi perjanjian. Di mana jika ia belum bisa membayar hutangnya dalam sebulan, ia harus merelakan 1 bola mata serta 1 ginjalnya untuk diambil demi membayar hutangnya. Saat semuanya sudah selesai, Ki-hun memberanikan diri untuk meminjam uang lagi pada preman-preman tersebut. Mau gimana lagi Lur, uang yang diberikan maknya sudah habis untuk judi, sedangkan uang hadiah dari pacuan kuda juga sudah hilang. Hal ini dilakukan demi bela-belain membelikan hadiah untuk anaknya yang ulang tahun hari ini. Lalu Ki-hun juga mengambil uang yang baru saja ia berikan kepada mbak-mbak resepsionis. Karena uangnya masih nggak cukup untuk membeli hadiah, maka ia berupaya untuk memasukkan ke mesin capit guna memperoleh hadiah gratisan untuk anaknya. Namun Ki-hun selalu gagal.
Seorang anak yang kasihan melihat Ki-hun akhirnya membantu Ki-hun untuk mengambil hadiah yang ada di mesin capit itu. 그렇게 생각 없이 아무거나 집으니까 Sampai akhirnya Ki-hun dan anaknya Gayong merayakan hari ulang tahunnya di sebuah kedai kecil. Sambil menutupi mukanya, Ki-hun bilang kalau mukanya terlihat lebam bukan karena berkelahi, tapi karena digigit oleh tawon raksasa. Tapi Gayong bukanlah anak kecil lagi dan mengatakan ayah jangan berkelahi lagi. Sampai akhirnya Gayong membuka hadiah dari ayahnya yang ternyata Ki-hun bilang, oh sekarang banyak anak-anak yang mau jadi polwan, jadi Gayong dibelikan mainan pistol itu, bisa aja ngelesnya. Tapi Gayong berkata tentu saja ibunya akan marah kalau tahu Gayong menyimpan sebuah korek api berbentuk pistol tersebut. Kemudian Ki-hun berkata, aku akan menyimpan korek tersebut dan memberikannya padamu saat kau sudah besar. Dan Ki-hun juga berjanji kalau akan memberikan hadiah yang mewah tahun depan. Di situ Gayong ingin berkata sesuatu tapi gak jadi lur. Saat mengantarkan Gayong, Ki-hun bertemu dengan mantan istrinya yang bersikap sangat ketus padanya. Kemudian ia pulang, tapi saat menunggu kereta, ia bertemu dengan seorang pria yang misterius yang menawarinya sebuah permainan di mana jika ia berhasil menang, ia akan mendapatkan 100.000 won. Tapi jika ia kalah, maka ia harus memberikan 100.000 won pada pria misterius tersebut. Ki-hun mengira kalau pria tersebut adalah seorang pendeta dan mau mempengaruhi Ki-hun untuk masuk ke dalam agamanya. Tapi pikiran Ki-hun berubah setelah tahu bahwa koper yang dibawa pria misterius tersebut berisi uang. Ki-hun pun menyetujui syarat dari pria tersebut dan memainkan sebuah permainan di mana ia harus bisa membalikan sebuah lempeng dengan menggunakan lempeng satunya. Agak susah menjelaskannya, jadi kita lihat aja permainannya ya lur. Di permainan pertama ternyata Ki-hun kalah dan harus memberikan uang 100.000 won pada pria tersebut. Tapi seperti kita duga bahwa Ki-hun sama sekali tidak memiliki uang. Maka pria tersebut berkata kalau sebagai gantinya Ki-hun harus membayar dengan menggunakan tubuhnya. Ande 10만 원 까드립니다. 한 번 더 해. Ternyata yang dimaksud pria tersebut adalah sebuah tamparan setiap kali Ki-hun kalah sebagai ganti uang yang harus dibayarkan. Permainan terus berlanjut tapi Ki-hun terus saja kalah sampai pipinya memerah. Dan di saat-saat akhir kita diperlihatkan Ki-hun yang berhasil memenangi pertandingan. Selanjutnya pria misterius tersebut memberikan Ki-hun sebuah kartu nama di mana ia ditawari sebuah permainan dan ia bisa mendapatkan uang lebih banyak. Sekali lagi Ki-hun tidak percaya pada pria tersebut dan untuk kedua kalinya Ki-hun berubah pikiran. Setelah pria tersebut menyebutkan semua informasi mengenai Ki-hun seperti umur, riwayat pendidikan sampai dengan riwayat pekerjaan Ki-hun. 신체 포기각서 쓰셨죠? 17세 최종학력 대한공업고등학교 대리기사로 일하고 있어요. 3년 전 이혼한. Kemudian Ki-hun pergi ke tempat maknya dan memperlihatkan uang yang ia punya. Ki-hun menanyakan bagaimana kabar adiknya. Maknya Ki-hun berkata kalau adiknya sedang kuliah di luar negeri. Sampai di rumah Ki-hun memberikan sebagian uang untuk maknya. Tapi maknya Ki-hun curiga dan bertanya apakah dia mencuri uang tersebut. Setelah itu maknya Ki-hun bertanya soal kabar cucunya. Maknya Ki-hun di situ juga berkata kalau Gayong ibu dan ayah tirinya akan pindah ke Amerika. Sebagai seorang nenek ia tidak bisa menerima itu karena Gayong nanti akan menganggap mereka seperti orang asing. Maka ia menyuruh Ki-hun untuk mengambil hak asuh dari Gayong. Tapi itu mustahil melihat keadaan dari Ki-hun yang sekarang ini miskin dan tidak memiliki pekerjaan. Karena syarat untuk mengambil hak asuh anak ialah membuktikan pada pengadilan kesanggupan membiayai Gayong secara material. Saat malam hari Ki-hun mulai berpikir dan menelpon pria misterius tadi guna menyetujui tawaran yang diberikan pria tersebut. Kemudian Ki-hun dijemput dengan mobil. Saat ia masuk, ia melihat orang-orang lain yang juga dijemput saat itu tak sadarkan diri. Dan saat dia bertanya kepada sopir, ternyata 예, 암호는 피곤한가? 얼마나 걸렸나요? saat Ki-hun terbangun, ia sudah memakai jaket dengan nomor pesertanya. Ia mulai bangun dan melihat banyak peserta lain yang juga sudah berada di tempat tersebut. Ki-hun berkata kalau lansia sebaiknya ada di rumah saja menikmati hidup. Lalu kakek tersebut berkata kalau sebentar lagi ia akan mati karena di kepalanya terdapat kanker otak.
Dan saat itu Ki-hun mulai sadar bahwa semua orang yang ada di tempat tersebut adalah orang yang bermasalah. Lalu tiba-tiba terjadi keributan di tempat tersebut. Ternyata terdapat seorang preman yang bernama Doksu yang memukul dan menganiaya seorang wanita bernama Sae-byuk. Nggak jelas di sini ya lor apa sebenarnya masalah mereka. Ki-hun yang melihat hal tersebut segera sadar bahwa Sae-byuk adalah wanita yang menabrak dan mencuri uangnya di tempat pacuan kuda. 네가 뭐 유관순이냐? Ki-hun menanyakan uang yang Sae-byuk curi berjumlah 4 juta won. Tak ayal Doksu yang mengira Ki-hun ikut campur hampir saja baku hantam. 소매치기 너 내 돈 내놔. Tapi tiba-tiba orang-orang dengan kostum aneh datang dan memberikan pengumuman di mana mereka akan mengikuti sebuah game selama 6 hari. Dan jika mereka memenangi setiap gamenya, mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Lalu seorang dari peserta bertanya mengapa mereka harus percaya pada orang yang memakai pakaian aneh. Lalu para orang misterius itu berkata bahwa mereka memakai topeng untuk merahasiakan identitas mereka. Disertai sebuah video yang berisi semua biodata dari seluruh peserta yang terdapat di tempat tersebut. Kemudian orang-orang misterius tersebut berkata, ini adalah pilihan terakhir, mau hidup terpuruk atau mengikuti game yang jika mereka menang, mereka akan mendapatkan uang yang banyak. 46세 전직 기쁨증권 투자자 손실액 6억 5천만 원 369번 박주원 재무 부하 쟁이들에게 쫓기며 쓰레기처럼 사시겠습니까? Tak pikir panjang, para peserta kemudian saling mengantri menandatangani sebuah dokumen berisi aturan sepanjang mereka mengikuti game. Setelah itu para peserta diambil fotonya dan digiring menuju ke sebuah tempat. Mereka dikumpulkan ke sebuah tanah lapang. Di situ Ki-hun bertemu dengan adiknya Sang-woo. Ki-hun bertanya pada Sang-woo, bukankah kau sedang ada di luar negeri dan apakah kau punya hutang juga? Tapi Sang-woo di situ menolak menjelaskannya. Lalu diperlihatkan seorang pria dengan topeng aneh yang menyebut dirinya frontman, menerima telepon dan berbicara kalau permainan siap dimulai. Di situ mereka dihadapkan dengan sebuah permainan yang cukup familiar di masa kecil mereka, di mana mereka diberi 5 menit dan robot berbentuk anak perempuan di tempat tersebut. Robot tersebut akan mengucapkan lampu hijau yang berarti mereka bisa bergerak. Tapi saat robot berkata lampu merah, maka mereka yang masih bergerak akan tereliminasi. Lalu baru saja dimulai ternyata ada satu peserta yang tereliminasi. Tapi bukan eliminasi seperti biasa, di mana peserta yang dieliminasi tersebut langsung ditembak mati dan membuat seluruh peserta menjadi histeris. Peserta yang masih tersisa tersadar bahwa game yang mereka ikuti bukanlah sebuah game biasa, melainkan game antara hidup dan mati. Kemudian peserta yang tersisa berusaha mengikuti game tersebut dengan baik. Sang-woo memberitahu Ki-hun kalau ia memiliki sebuah trik dengan cara berlindung di belakang orang lain, sehingga robot tersebut tak bisa mendeteksi pergerakan mereka. Ki-hun yang menggunakan cara tersebut tentu saja percuma karena orang yang di depannya tereliminasi lebih dulu. Lalu ada seorang pria yang memegang erat kaki Ki-hun dan minta Ki-hun untuk menolongnya. Tapi apa daya, karena saat ini Ki-hun juga sedang dihadapkan pada pilihan hidup dan mati. Dan akhirnya Ki-hun pun meninggalkan laki-laki tersebut. Waktu yang sebentar lagi semakin habis, maksa para peserta untuk semakin cepat meraih garis finish, sehingga banyak dari mereka yang mati. Di situ Ki-hun yang sudah hampir kehabisan waktu malah terpeleset dan hampir jatuh. Ki-hun berhasil sampai di garis finish di detik-detik akhir, tapi mereka yang kehabisan waktu harus mati satu persatu. Semua peserta yang berhasil lolos terdiam dan kemudian diperlihatkan lokasi dari game tersebut berada di sebuah pulau tak berpenghuni. Wesmer, permainan gak ngotak ya lor. Ada yang mau ikutan lor? Jadi bagi kalian yang suka dengan drama Squid Game ini, Mimin akan buatkan bagian 2 dan seterusnya. Karena masih ada banyak lagi permainan-permainan yang membuat adrenalin kalian memuncak.
Dan tentunya kalian juga penasaran bagaimana nasib Gi-hun, apakah ia menang atau malah mati konyol guys. Jadi bagi kalian yang suka dengan alur cerita Squid Game ini, jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan share. Buat apa? Ya biar channel ini semakin berkembang lah. Suun ya lur.